Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Vektor terbagi dua, yaitu vektor di R2 atau dimensi 2 dan vektor di R3 atau dimensi 3. Ada beberapa jenis vektor, yaitu yang pertama vektor posisi, yang kedua vektor 0, dan yang ketiga vektor satuan. Yang keempat vektor basis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama vektor posisi. Vektor posisi adalah benda secara vektor yang ditandai dengan sumbu dalam sistem koordinat. Syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan posisi adalah penetapan sumbu koordinat terlebih dahulu. Posisi suatu benda tidak mengacu pada kesamaan letak melainkan pada sumbu koordinat yang dijadikan sebagai acuan. Di sini kan ada dua contoh, yaitu vektor posisi dimensi 2 dan vektor posisi dimensi 3. Untuk yang pertama saya jelaskan, yaitu vektor posisi pada dimensi 2. Bentuk posisi pada dimensi 2, dia ini kan terdiri dari bangunan datar, bidang datar. Bidang datar kan terdiri dari bidang kartesius, yaitu dari sumbu X dan Y. Vektor itu kan punya titik dan arah. Titiknya kan berpangkal nih di 0 nih, di 0. Jadi arahnya tuh ke ini, ke X1 dan Y1. Posisi X1 dan Y1 itulah yang menunjukkan posisi vektor tersebut. Vektor di sini kan P. Contohnya kan P, kita buat kan. Jadi vektor P itu sama dengan X1 Y1. Itu dia. Untuk yang dimensi 3, di sini bentuk S3 tuh dia bukan cuma terdiri dari X dan Y, tapi ada juga Z-nya, ditambah Z dia. Jadi kan X sama Y ini kan bidang datar tadi kan. Ada Z yang arahnya membentuk sebuah ruang. Kalau dilihat kan berbentuk kubus nih. Memang seakan-akan kan kubus nih. Jadi X1 nih ke arahnya ke X1. Y1 ke arah Y1. Z1 ke arah Z yang banyak satuannya, misalnya 2 satuan, 3 satuan tuh bebas ya. Ini maaf ya, ini salah nih posisinya nih. Z-nya seharusnya di bawah sini, X-nya di Y ini, yang Y-nya di Z. Ini salah nih, mohon maaf ya teman-teman. Penulisan vektor posisi itu dia berurutan. Vektor posisi dari vektor A ini dia mempunyai posisi koordinat. Ini kan disuruh cari kan vektor A nih, ini kan vektor A nya nih. Jadi dia mempunyai koordinat yaitu X1, Y1 dan Z1. Maka penulisannya dia ada yang modelnya ke bawah gini, yang misal X1, Y1, Z1. Ada juga yang ke samping, buka kurung X1 di koma Y1, koma Z1, tutup kurung. Itu dia. Lanjut, vektor 0. Vektor 0 yang panjangnya 0 dinotasikan sebagai O. Dalam R2 mempunyai komponen 0,0. Jadi kan 0,0 nih X sama Y, X1 nya sama Y1 nya tuh 0, pangkalnya tuh 0 dia, jadi 0,0. Sedangkan dalam R3 mempunyai komponen 0,000, sama juga dia pangkalnya tuh tetap 0, jadi tulisannya 0,0,0. Untuk vektor satuan, dari definisi vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai arah, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri.
Kita ambil contoh misalnya yang ke kanan nih kan. Saya ambil contoh ke kanan nih, dia ada 4 satuan ke kanan. Nah ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mau cari vektor satuan itu beda lambangnya dia. Ini kan dia yang bawah nih saya buat agak lain lah dari yang atas. Saya tambahkan topinya, ada topinya tuh di atasnya. Vektor satuan itu arahnya sama ke kanan, berarti kan 1 dari 4 bagian. Jadi dia tuh dikali 1/4 atau 1 per panjang vektor awalnya. Jadi vektor D, jadi rumusnya itu vektor D adalah panjang vektor D dibagi panjang vektor D. Jadi itu tadi, misalnya mau kita buat 5 bagian, ya udah dibagi 5 dia, 1/5 itu mau 7, 1/7 sampai itulah kok gitu dia. Untuk vektor basis, yaitu vektor dengan panjang satu satuan panjang. Jadi satu satuan panjang itu kan menciri-cirikan tuh dia vektor basis itu saling tegak lurus, bentuk atau tegak lurus kayak gini dia. Jadi misalkan kan yang jadi kita ada dua contoh nih, ruang 2 dan ruang 3, dimensi 2 dan dimensi 3 kan. Jadi kan ini X sama Y, jadi titiknya tuh 0, X nya tuh kan 1. Jadi ini kan kita ambil contoh vektor I dan Y merupakan, jadi vektor ini kan sumbunya ke arah X, jadi kita buat sini 1,0. Untuk yang Y nya nih kan ke arah sumbu Y, jadi kan X nya itu kan dari tadi untuk yang ke arah Y kan sumbunya kan 0, jadi kita buat 0,1. Untuk yang ruang dimensi 3 sama juga, ini kita ambil contoh IJK. Jadi ini maaf nih, ini salah juga nih, ini ya X nya seharusnya ke arah Y, di Y nya ke Z, Z nya ke X, itu seharusnya, ini salah penulisan nih, maaf ya. Jadi kan untuk yang ke arah ini, ke arah X, I nya ini kan 1, untuk Y nya kan 0, Z nya 0, untuk yang Y nya pun begitu juga ini ya 0,01, yang Y pun sama 0,1,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Maulani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan tahun 2019. Dan saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas vektor di R2, di R kuadrat atau 2 dimensi, dan vektor di R pangkat 3 atau 3 dimensi. Yang mana pada video kali ini saya akan menyambung presentasi dari teman saya Muhammad Iqbal Otsa. Pada mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Rizky Amelia SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu kita akan membahas vektor di R kuadrat atau 2 dimensi. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Yang kedua, operasi aljabar vektor di bidang R kuadrat, panjang vektor di bidang R kuadrat, dan vektor satuan di bidang R kuadrat. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu vektor kolom. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan berurut X, A, Y, A, atau ditulis sebagai vektor A sama dengan X, A, Y, A yang dinamakan vektor kolom. Jadi teman-teman, yang dinamakan vektor kolom itu seperti ini bentuknya.
berbentuk kolom, di mana XA menyatakan pergeseran. XA itu satuan yang sejajar dengan sumbu X. YA menyatakan pergeseran dan YA satuan sejajar dengan sumbu Y. Maka perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terletak pada sumbu X dan sumbu Y, di mana vektor PQ pada gambar menunjukkan perpindahan dari titik P ke titik Q. Perpindahan dari titik P ke titik Q menunjukkan 4 satuan, kan ke arah kanan, kemudian 3 satuan ke arah atas, sehingga vektor PQ bernilai positif, yaitu 4, 4, 3. Kan seperti tadi penjelasan pada pengertian bahwa bentuk vektor kolom seperti ini. Selanjutnya masuk ke vektor basis. Nah, vektor basis disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA YA, atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA YA. Jadi bentuk vektor baris itu seperti ini, dia berbentuk ke dalam baris yang dinamakan vektor baris, di mana XA menyatakan pergeseran, XA satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran, YA satuan sejajar sumbu Y. Nah, untuk memahaminya perhatikan gambar berikut. Jadi, tadi kan sudah kita dijelaskan di vektor kolom yang ini, sehingga dapat vektor PQ yaitu 43, di mana vektor titik P ke arah kanan sebanyak 4 satuan, kemudian ke arah atas sebanyak 3 satuan. Sehingga bentuk vektor kolomnya seperti ini. Jadi kalau tinggal pada vektor basis itu tinggal kita ubah aja seperti ini bentuknya, seperti baris. Maka itu yang dikatakan sebagai vektor baris. Nah, selanjutnya yaitu vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arah dengan sumbu koordinat, dan arahnya itu dengan sumbu koordinat. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Vektor basis yang searah dengan sumbu X ini dinamakan vektor I. Yang searah dengan sumbu X itu dinamakan dengan vektor I, di mana vektor I itu yaitu 1,1,0 dalam bentuk vektor baris, dan dalam bentuk vektor kolomnya seperti ini, 1, 0. Vektor basis searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J, yang ke atas ini itu dinamakan dengan vektor J. Nah, vektor J sama dengan 1,0 atau J sama dengan 1,0. Vektor OA sama dengan XY. Jadi vektor OA itu sama dengan XIYJ. Jadi inilah yang dinamakan vektor basis. Artinya ada tambahnya di sini, ada vektor basis. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui titik A 36 dan B 4 min 2. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari vektor kolom. Vektor BA, nah B-nya itu 4 min 2, nah vektor A-nya itu 36. Seharusnya ini jadi karena di luar A daripada B, kita letakkan vektor A ini di depannya ya teman-teman. Di sini vektor A 36 dikurang vektor B 4 min 2, sehingga 3 dikurang 4 min 1, 6 dikurang min 2 yaitu 8. Inilah yang dinamakan vektor kolomnya, yaitu kita dapatkan min 1 adalah 8. Seterusnya, setelah mendapatkan vektor kolom, kita bisa menentukan vektor barisnya, yaitu min 1,8. Artinya kita bentuk vektor kolom ini menjadi vektor baris. Nah, kemudian vektor basis. Pada vektor basis itu tinggal kita tambahkan, yaitu I vektor pada sumbu X dan J vektor pada sumbu Y, sehingga bentuknya menjadi min 1 I vektor ditambah 8 J vektor, atau vektor BA sama dengan min I vektor ditambah 8 J vektor. Selanjutnya, operasi aljabar pada vektor di R2, pada bidang di R2, R kuadrat. Jika vektor A sama dengan X1Y1 dan vektor B sama dengan X2Y2, maka yang pertama,
Vektor A ditambah vektor B sama dengan X1Y1 ditambah X2Y2. Sehingga untuk penjumlahan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Seperti ini. Kemudian yang kedua, vektor A dikurang vektor B sama dengan X1Y1 dikurang X2Y2. Dimana untuk pengurangan dua vektor, X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Kemudian yang ketiga, vektor A itu akan sama dengan B. Sedemikian sehingga X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Yang keempat, K dikali vektor A sama dengan K dikali X1 Y1 sama dengan K itu kita kalikan ke dalam, K dikali X1, K dikali Y1, dengan K sebuah konstanta. Yang kelima, perkalian skalar dua vektor. Jika diketahui sudut, maka vektor A dikali vektor B sama dengan X1Y1 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y2. Nah, ini untuk perkalian skalar dua vektor jika tidak diketahui sudutnya. Namun, jika diketahui sudutnya, maka kita gunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Untuk memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Jika vektor A sama dengan 5i ditambah 4j, B vektor sama dengan 2i dikurang j, vektor j sama dengan 4i ditambah 7j. Nah, maka tentukan vektor A ditambah vektor B, kemudian 2 dikali vektor A dikurang vektor B. Nah, kita selesaikan yang pertama. Vektor A ditambah vektor B. Diketahui vektor A 5i ditambah 4j, kemudian ditambahkan dengan vektor B yaitu 2i vektor dikurang j vektor. Maka 5i vektor ditambah 2i vektor yaitu menjadi 7i vektor. 4j vektor dikurang j vektor sama dengan 3j vektor. Sehingga vektor A ditambah vektor B sama dengan 7i vektor ditambah 3j vektor. Selanjutnya, 2 dikali A vektor dikurang B vektor sama dengan 2 dikali 5i vektor ditambah 4j vektor. Kemudian kita kurangkan dengan 4i vektor ditambah 7j vektor. Maaf teman-teman, di sini seharusnya bukan B ya. C, 2 dikali vektor A dikurang C vektor. Karena sini menilai 4i vektor ditambah 7j vektor. Sehingga sama dengan 2 dikali 5i vektor sama dengan 10i vektor. 2 dikali 4j vektor itu sama dengan 8j vektor. Kemudian kita kurangkan dengan 4i vektor ditambah 7j vektor. 10i vektor dikurang 4i vektor yaitu 6i vektor. 8j vektor dikurang 7j vektor yaitu j vektor. Baiklah, di sini kita akan nanti memberikan contoh. Ini sudah satu contoh yaitu pada rumus pertama dan rumus kedua. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan rumus ketiga ini, vektor A sama dengan vektor B. Kemudian ini selanjutnya. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat sebagai berikut, maka tentukanlah koordinat titik D. Nah, angka yang pertama yaitu kita gambarkan dulu, itu gambar jajar genjangnya. Kemudian vektor BA ini kan sama dengan vektor CD kan? Maka dari itu min 5 vektor B nya 1 dikurang 2 1, sehingga min 5 dikurang 2 min 7 1 dikurang 1 0. Itu sama dengan vektor C nya itu min 3 4, kemudian vektor D nya itu PQ. Min 3 dikurang P, min 3 dikurang P, P dikurang Q yaitu P 4 negatif Q ya teman-teman, negatif Q. Kemudian ini kita selesaikan. Min 3 dikurang P sama dengan min 7. Maka P sama dengan min 3 dikurang negatif 7. Negatif ke negatif positif, sehingga 4 min 3 ditambah 7 yaitu 4. Kemudian kita selesaikan yang kedua. 4 dikurang Q sama dengan 0. Maka Q sama dengan 4. Maka didapatkan titik D yaitu 4,4. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Misal vektor A sama dengan 3 min 2. Kemudian maka tentukan 4 dikali vektor A. Yang ini 4 ini sebagai skalar.
dikalikan vektor A. Vektor A yaitu X1, X dan Y. Maka 4 dikali X dan 4 dikali Y. 4 dikali 3 dan 4 dikali min 2, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Kemudian untuk soal yang rumus yang kelima, untuk perkalian dua skalar. Yang pertama, jika tidak diketahui sudut, maka itu cara pengaliannya yaitu seperti tadi. Perhatikan contoh ini. Jika diketahui vektor C sama dengan 84 dan vektor D sama dengan min 39, maka tentukan vektor C dikali vektor D. Nah, itu tinggal kalikan saja. X1 dikali X2, Y1 dikali Y2. 8 dikali min 3 min 24 ditambah 4 dikali 9 36. Negatif 24 ditambah 36 sama dengan 12. Selanjutnya, jika diketahui sudutnya, nah perhatikan gambar berikut. Panjang vektor A yaitu 6 cm, panjang vektor B 5 cm, dan sudut di antara keduanya yaitu 45 derajat. Maka kita gunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B ditambah cos alfa. Vektor A dikali vektor B sama dengan 6 dikali 5, ini ya, 6 dikali 5 dikali cos 45 sudutnya. Sama dengan 6 dikali 5 30, cos 45 yaitu setengah. Bukan 1 per 2 akar 2 ya, 1 ini tidak ada. 30 dikali setengah yaitu 15 akar 2. 30 dikali setengah akar 2 yaitu 15 akar 2. Selanjutnya kita akan membahas panjang vektor di R kuadrat. Pengertiannya yaitu panjang segmen garis yang menyatakan vektor. Jadi panjang vektor AB itu dinotasikan seperti ini. Ada harga mutlaknya, ini dibaca panjang vektor AB. Kemudian panjang vektor di R kuadrat atau dimensi 2, di mana vektor A sama dengan XY, maka vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jika titik pangkal vektor bukan di 0,0, misalkan vektor AB dengan A sama dengan XAYA dan B sama dengan XBYB, maka panjang vektor AB sama dengan akar XB dikurang XA dikuadratkan, YB dikurang YA dikuadratkan. Nah, perhatikan contoh. Di sini ditambah ya, ini ada tanda tambah. XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Itu ada tanda tambah seperti ini. Kita tambah. Nah, tambah. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A23, B-21, C04. Tentukan panjang vektor BC. Nah, penyelesaiannya kan sesuai dengan rumus tadi, berarti XC dikurang XB kuadrat ditambah YC dikurang YB dikuadratkan. XC-nya, nah itu kan nilainya 0. 0 dikurang XB-nya yaitu min 2. 0 dikurang min 2 yaitu 2 dikuadratkan. Kemudian YC-nya yaitu 4 dikurang YB-nya itu 1. 4 dikurang 1 dikuadratkan. Maka 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 4 ditambah 9, yaitu panjang BC sama dengan 13. Selanjutnya, vektor satuan di bidang R kuadrat. Misalkan vektor A sama dengan XY bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan E vektor A atau seperti ini ya. Maka vektor ini searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Nah, rumusnya seperti ini. E vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Atau kita gunakan rumus yang ini. Untuk memudahkan kita teman-teman, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui vektor A sama dengan 6i vektor dikurang 8j vektor. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Nah, penyelesaiannya, vektor A nya tadi kan 6, 8. 6 negatif 8. Maka rumusnya kita gunakan E vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Nah, 1 dikali vektor A itu 6 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan, negatif 8 dikuadratkan, kemudian dikali vektor A nya 6 min 8.
Sehingga didapatkan 1, 6 kuadrat 36 ditambah 64. Nah, dikali 6 negatif 8. Kemudian 1 per akar 100. 36 tambah 64 ini 100. Ini 100, hasilnya 100 ya. Kemudian akar 100 itu 10. Kemudian kita kalikan dengan 6 dan min 8. Maka didapatkan 1/10 dikali 6 yaitu 3/5. Kemudian 1/10 dikali min 8 yaitu dapatnya negatif 4/5. Sehingga kita dapatkan yaitu vektor satuan dari vektor A yaitu 3/5 dan min 4/5. Selanjutnya yaitu vektor di R3 atau 3 dimensi. Apa saja yang dibahas? Yaitu vektor kolom sama seperti di R kuadrat ya pada bidang. Maka pada vektor ruang juga akan dibahas materi-materi ini. Baiklah, masuk subjudul yang pertama. Vektor kolom. Sama seperti vektor di ruang di R kuadrat di dimensi bidang, yaitu seperti ini bentuknya dengan 3 variabel, di mana XA menyatakan pergeseran, XA itu satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran, di mana YA sejajar dengan sumbu Y, begitu juga dengan Z, yaitu sejajar dengan sumbu Z. Bentuknya seperti ini ya untuk vektor kolom 3 dimensi. Nah, vektor barisnya yaitu seperti ini, tinggal diubah saja menjadi bentuk baris. Kemudian vektor basis adalah vektor yang panjang satu satuan dan arahnya dengan sumbu koordinat. Vektor basis I vektor, J vektor, K vektor adalah vektor basis pada arah yang positif. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang dinyatakan dalam seperti bentuk berikut. Nah, vektor I itu 1, 0, 0 atau vektor I sama dengan 1, 0, 0 ini dalam bentuk baris kolomnya, bentuk vektor kolom maksudnya. Vektor J-nya itu vektor barisnya 0, 1, 0, maka diubah dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Vektor K-nya itu vektor barisnya seperti ini, 0, 0, 1, maka diubah dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Untuk memahaminya, marilah kita tengok contoh soal. Diketahui titik A 3, 6, 1 dan B min 2, 2, 0. Tentukan vektor AB dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Penyelesaian vektor kolom. Nah, vektor AB A-nya 3, 6, 1 dikurang min 2, 2, 0 B-nya. 3 dikurang negatif 2, positif 5. 6 dikurang 2, 4. 1 dikurang 0, 1. Inilah yang didapatkan pada vektor kolom yaitu 5, 4, 1. Nah, pada vektor barisnya tinggal kita ubah saja vektor kolom ini ke dalam bentuk vektor baris. Nah, seperti ini. Nah, vektor basisnya kita ubah saja. Kita tambahkan di 5 ini vektor I, di 4 ini vektor J, di 1 ini tinggal tambahkan vektor K saja, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan memasuki materi pada operasi aljabar pada vektor di R pangkat 3 atau dimensi 3. Nah, rumusnya, jika vektor A sama dengan X1Y1Z1 dan vektor B sama dengan X2Y2Z2, maka rumus yang digunakan adalah berikut. Sebenarnya sama saja pada rumus di R pangkat 2 atau dimensi 2, cuma di sini ada 3 ya. Ini kalau di situ kan 2, ininya X1 Y1, di sini tinggal tambahkan variabel Z-nya saja. Nah, nanti kita akan membahas contoh soalnya. Yang pertama, vektor A ditambah vektor B sama dengan X1 Y1Z1 ditambah X2 Y2Z2. Maka X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2, yaitu hasilnya seperti ini. Kalau vektor A dikurang vektor B, tinggal diganti tandanya saja. Nah, kemudian yang ketiga, vektor A itu sama dengan vektor B. Sedemikian sehingga maka X1-nya itu sama dengan X2, Y1-nya sama dengan Y2, Z1-nya dengan Z2. Sama seperti contoh soal yang telah dibahas pada sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, skalar dikali vektor A sama dengan
skala dikali X1, Y1, Z1. Vektor A ini memuat ini ya. Vektor A ini memuat ini. Ini dari vektor A. Kemudian sama dengan, maka ini dikali ini, kemudian ini dikali ini dikali ini. Maka K dikali X1, K dikali Y1, K dikali Z1. Dengan K sebuah konstanta. Nah, perhatikan contoh soal 1. Diketahui vektor P sama dengan 2 min 1, 3, vektor Q sama dengan min 1, 0, 5, dan vektor R min 2, 3, min 1. Maka tentukan vektor P ditambah vektor Q. Ya, kita masukkan saja vektor P-nya, vektor P. Kita jumlahkan 2 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Negatif 0 ditambah 0, negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Selanjutnya, vektor P dikurang vektor Q. Tinggal kita kurangkan saja. 2 dikurang negatif 1. Nah, itu kan tandanya kan negatif. Negatif, ini kan dikali negatif itu positif. Sehingga 3. Kemudian negatif 1 dikurang 0 sama dengan negatif 1. Negatif 3 dikurang 5 yaitu negatif 8. Kan negatif dikurang negatif menjadi lebih negatif. Nah, selanjutnya vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R. Ya, kita tambahkan ketiga vektor ini. 2 ditambah negatif 1, 1. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Negatif 1 ditambah 0, negatif 1. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Negatif 3 ditambah 5, 2. 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Selanjutnya, vektor P dikurang vektor Q dikurang vektor R. Yang kita kurangkan saja. 2 dikurang negatif 1 yaitu 3, positif 3. Positif 3 dikurang negatif 2 yaitu positif 5. Negatif 1 dikurang 0, negatif 1. Negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 4. Negatif 3 dikurang 5 sama dengan 2. 2 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 3 dikurang negatif 5 itu negatif 8. Negatif 8 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 7. Sehingga dapatkan 5 min 4, 7. Contoh yang kedua. Diketahui titik A min 1, 2, 3, B 2, 1, 5, dan C 5XY. Jika AB sama dengan K dikali AC, maka berapakah nilai X dikurang Y? Nah, AB sama dengan K dikali AC, ini kan diketahuinya ini pada contoh soal yang ini. Maka vektor AB kita masukkan saja 2, 1, 5 dikurang min 1, 2, 3 ditambah K dikali 5XY dikurang min 1, 2, 3. 2 dikurang negatif 1, 3. 1 dikurang 2 negatif 1, 5 dikurang 3, 2. Kemudian ini sama dengan ya teman-teman. Sama dengan ini, itu tanda sama dengan, bukan tambah. Maka 5 dikurang negatif 1, 6. X dikurang 2, jadi ya Y dikurang 3, Y negatif 3. Maka ini kita selesaikan. Ini dulu kita selesaikan, dikali ke dalam. K dikali 6, 6K. K dikali X dikurang 2, yaitu ini dia. Kemudian K dikali Y kurang 3, ini dia. Kemudian kita selesaikan yang pertama ini. Selesaikan. 3 sama dengan 6K. Maka K 6 dibagi 3. Maaf, K 3 dikurang 6K, maka K sama dengan 3 dibagi 6, yaitu setengah. Lanjut. Kemudian kita selesaikan yang kedua. Yang ini kita selesaikan. Selanjutnya, negatif 1 sama dengan K dikali X dikurang 2. Negatif 1 sama dengan, ini sama-sama yang di sini itu ini kan substitusi. Dengan substitusi saja, K tadi kan yang kita dapatkan setengah X kurang 2. Kemudian sama-sama dikalikan dengan 2. Maka 2 dikali negatif 1 negatif 2, ini dikali sama-sama dikali dengan 2. 2 dikali setengah X 1 ya, X. Kemudian ininya tetap. Kemudian maka X sama dengan min 2 ditambah, ini pindah ke posisi kanan, ditambah 2 sama dengan 0.
Kemudian kita selesaikan yang ketiga ini. 2 sama dengan K dikali X Y dikurang 3. 2 sama dengan setengah, K-nya setengah dikali Y dikurang 3. Sama-sama juga dikali dengan 2 untuk disederhanakan. Kemudian 2 dikali 2 4, setengah dikali 2 Y itu 1. Kemudian tinggal sisa nih Y dikurang 3. Maka Y sama dengan min 3 dikurang 4, berubah ya tandanya, yaitu 4 ditambah 3, yaitu sama dengan 7. Maka kita kurangkan saja X dikurang Y, yaitu 0 dikurang 7 sama dengan negatif 7. 0 dikurang 7 yaitu menjadikan negatif 7 kan. Baiklah, materi panjang vektor di R3 atau dimensi 3 ini akan dijelaskan oleh teman saya Hidayatul Fitri. Hanya sekian presentasi pada materi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hidayatul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Fitri, pendidikan matematika. Di video ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Piki Mulani, yaitu tentang materi vektor, panjang vektor di ruang 3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa panjang vektor di ruang 3 itu atau disebut juga dengan ruang dimensi 3. Nah, jika vektor A itu sama dengan X, Y, Z, maka panjang vektor A itu dapat kita cari dengan seperti pada teorema Pythagoras, kita mengkuadratkan X, Y, Z-nya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jika titik pangkal vektor bukan di 0, 0, misalkan vektor AB itu dengan A sama dengan XA, YA, ZA, dan B sama dengan XB, YB, dan ZB, maka panjang vektor AB itu untuk mencari panjang vektor AB berarti sama dengan akar dalam kurung XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Ada sebuah segitiga ABC dengan A 1, 3, min 1, dan B 3, 5, 0, dan C min 1, 4, dan 1. Tunjukkanlah segitiga ABC sama kaki. Nah, di sini berarti disuruh tunjukkan dari sisi A dan BC ini, tunjukkan bahwa ini merupakan sebuah segitiga sama kaki. Jadi kalau misalkan segitiga sama kaki itu dua sisinya itu sama, berarti nanti ada dua sisi yang harus sama nilainya. Jadi kalau tidak sama berarti dia bukan membentuk segitiga sama kaki. Nah, untuk penyelesaiannya akan ditunjukkan segitiga ABC sama kaki, artinya itu akan ditunjukkan dua sisi ABC sama panjangnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berarti ada dua sisi yang harus sama panjangnya. Nah, yang pertama kita harus mencari sisi AB terlebih dahulu. Jadi untuk mencari panjang sisi AB ini sama seperti rumus yang ini. Kita tulis kembali rumusnya. Kemudian kita masukkan XB dikurang XA. Nah, XB XA ini dari contoh soal ini, titik B, titik A, titik B, dan titik C. Jadi ini XA, ini YA, dan ini ZA. Ini XB, YB, dan ZB. Ini XC, dan YC, dan ZC. Nah, kita masukkan saja. Jadi XB-nya itu sama dengan 3, dikurang XA itu 1, dikuadratkan, tambah YB sama dengan 5, dikurang YA 3, dikuadratkan, ditambah 0, ZB-nya 0, dikurang ZA-nya min 1, dikuadratkan. Kemudian dikurang 3 dikurang 1, 2 kuadrat, ditambah, di sini tambah ya teman-teman. 5 dikurang 2 itu 3, 5 dikurang 3 itu 2, jadi dikuadratkan, ditambah 0 dikurang 1, jadinya tinggal min 1 kuadrat, berarti 1. Kemudian kita kuadratkan, 2 kuadrat itu sama dengan akarnya tetap ya teman-teman, 4. Jadi 2 kuadrat ini 4, dan ini 1 kuadrat 1. Kita tambahkan 4 ditambah 4 ditambah 1, akar 9, menghasilkan akar 9. Nah, jadi dapat kita cari bahwa panjang vektor AB
itu sama dengan 3. Akar 9 sama dengan 3. Nah, di sini kemudian kita mencari panjang vektor BC. Panjang vektor BC-nya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tadi yang pertama kita sudah mencari panjang sisi BA. Panjang sisi BA-nya sudah diketahui 3. Nah, sekarang kita mencari panjang sisi BC. BC ini di sini sudah diketahui akar 18. Nah, jadi kita cari dengan menggunakan rumus yang sama juga seperti tadi. Jadi kita masukkan saja. Ini kita sesuaikan XC dikurang XB karena di sini BC. Nah, kita masukkan kembali, kemudian kita kurang dan kita kuadratkan. Selanjutnya ini min 4 kuadrat itu sama 16 ditambah minus 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 1 kuadrat 1. Jadi 16 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan akar 18. Jadi akar 18 itu dia tidak mempunyai akar lagi, jadi cukup sampai di sini saja. Kemudian kita mencari panjang vektor AC. Nah, AB sudah dapat, BC juga sudah dapat. Sekarang kita mencari AC. Nah, ini harus kita dapatkan hasilnya juga harus sama dengan 3. Nah, AC-nya, panjang vektor AC sama dengan, kita buat kembali rumusnya, kita sesuaikan XC dan AC. Jadi, minus 2 kuadrat. Ini langsung saja sama seperti tadi kita masukkan. Di sini sudah dilakukan pengurangan. Jadi langsung saja min 2 kuadrat. Min 2 dikuadratkan itu 4, 1 dikuadratkan itu 1, 2 dikuadratkan itu 4, jadinya 4 tambah 1 tambah 4 sama dengan 9, jadinya minus 3 akar 9. Jadi panjang vektor AC itu sama dengan 3. Nah, karena panjang vektor AB sama dengan panjang vektor AC, maka segitiga ABC sama kaki jika digambarkan seperti ini. Nah, berarti di situ benar membentuk sebuah segitiga sama kaki. Nah, kemudian vektor satuan di ruang R3. Nah, misalkan vektor A, ini bacanya vektor A sama dengan XY, bukan vektor 0, vektor satuan dari vektor A itu disimbolkan dengan vektor satuan vektor A atau seperti ini. Nah, vektor satuan vektor A itu searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jadi, sehingga satuan vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A, atau sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Nah, sebagai contohnya diketahui vektor A itu sama dengan 2 vektor I dikurang vektor J ditambah 2 vektor K. Tentukan vektor satuan dari panjang vektor A. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang ditanya tentukan vektor satuan dari vektor A. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Vektor satuan vektor A. Jadi kita tulis kembali rumusnya. Satuan vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Nah, vektor A itu tadi sama dengan 2, ini 2 kita tulis. Di sini ada 1 kan sebenarnya. Jadi satunya tidak tulis, jadinya min 1 ditambah 2. Vektor A-nya itu 2, min 1, dan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi. Jadi 1 tetap per akar. Nah, untuk mencari panjang vektor A sama seperti tadi, berarti kita kuadratkan ini kan, yang 2 min 1, 2 ini kita kuadratkan. Nah, jadilah dia seperti ini. Dikali, setelah kita kuadratkan, dikali 2 min 1, 2 vektor A nya tadi ini. Nah, jadi satuan vektor A sama dengan 1 per akar 9. Jadi jumlah hasil dari sini itu menghasilkan akar 9 dikali 2 minus 1, 2. Nah, satuan vektor A itu sama dengan 1 per 3, akar 9 itu 3. Jadi 1 per 3 dikali 2 minus 1, 2. Nah, jadi satuan vektor A itu sama dengan
2/3 1/3 2/3. Nah, dia dikali 2/3 min 1. Oke, selanjutnya perkalian vektor dengan skalar. Jadi perkalian vektor dengan skalar itu adalah hasil kali suatu skalar K dengan sebuah vektor A, sehingga dapat dituliskan K dikali A dan didefinisikan sebagai sebuah vektor baru yang besarnya adalah K dikalikan dengan besar A. Nah, jika vektor A itu sama dengan A1, A2, A3, maka K dikali vektor A itu sama dengan, jadinya K dikali A1, K dikali A2, dan K dikali A3. Contoh misalkan vektor A itu sama dengan 2, 4, 3, maka 4 dikali vektor A itu sama dengan, jadi kita masukkan saja sama seperti rumus ini. Jadi K nya itu kita ganti dengan 4. Jadi 4 dikali vektor A itu sama dengan 4 dikali 2, ini 4 dikali 3, 4 dikali 4, 4 dikali 3. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 4 sama dengan 16, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 4 vektor A itu 4 dikali vektor A itu sama dengan 8, 16, dan 3. Nah, selanjutnya perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor ini ada dua. Ada jika dia tidak diketahui sudutnya. Nah, apabila dia tidak diketahui sudutnya, misalkan jika sebuah vektor A itu sama dengan A1, A2, dan A3, dan vektor B itu sama dengan B1, B2, dan B3, maka hasil kali dua vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, ini merupakan contoh gambar ilustrasi hasil perkalian skalar dengan vektor. Maaf sebelumnya, yang ini setelah yang tadi. Nah, jika diketahui sudutnya, kalau tadi kan tidak diketahui sudutnya, sekarang jika diketahui sudutnya, nah jika vektor A itu sama dengan A1, A2, dan A3, dan vektor B itu sama dengan B1, B2, dan B3, dan sudut yang dibentuk kedua vektor itu adalah alfa, perkalian antara vektor A dan vektor B itu menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B ditambah cos alfa. Nah, kalau ini dia membentuk sebuah sudut, jadi pakai cos alfa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ada di sini sebuah contoh soal jika tidak diketahui sudutnya dan jika diketahui sudutnya. Yang pertama, jika tidak diketahui sudutnya, contoh soalnya misalkan dua vektor P sama dengan 3, min 3, 2, dan vektor Q sama dengan 3, 2, 1, dan 3. Tentukanlah perkalian skalarnya. Perkalian skalar dari vektor P dan vektor Q. Nah, jadi langsung saja kita cari dengan perkalian skalarnya. Jadi vektor P dan vektor dikali vektor Q sama dengan, kita buat dulu vektor P-nya dan dikali dengan vektor Q-nya. Sama dengan ini kali 3 dikali 2, 6, ditambah min 3 dikali 1, min 3, ditambah 2 dikali 3, 6, jadi sama dengan 9. Nah, ini jika diketahui sudutnya. Nah, ini apabila ada sudutnya. Jadi contoh soalnya, dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat. Jika panjang U itu sama dengan 4 dan panjang V sama dengan 7, maka U dikali V sama dengan, nah berarti yang ditanya U dikali V. Nah, jawab, kita mencarinya dengan rumus tadi.
vektor U dikali vektor V sama dengan, berarti panjang vektor U itu sudah diketahui 4, jadi kita tulis 4 dikali vektor panjang vektor V diketahui 7, kita buat cos 60 derajat karena sudut yang dibentuk di soal ini ada 60 derajat. Kita buat di sini, jadi 4 dikali 7 sama dengan 28, cos 60 itu setengah. Kalau misalkan di sini nanti membentuk sudut misalkan 45 derajat, berarti cosnya berapa? Sudut istimewa yang digunakan di sini. Berarti cosnya itu setengah akar 2. Begitu juga sebalik seterusnya. Jadi ini hasilnya adalah 14. Selanjutnya sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor itu, nah ini adalah sebuah gambar. Sudut antara dua vektor itu seperti ini. Ini yang dibentuk sudut antara dua vektor. Dia membentuk sudut di antara dua vektor A dan vektor B. Nah, untuk rumusnya cos alfa sama dengan, untuk mencari sudut antara dua vektor, cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, atau cos alfa sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per akar dalam kurung A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dan ditambah B3 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contoh soalnya. Di sini diketahui dua vektor P sama dengan 2, 1, min 3 dan vektor Q sama dengan min 1, 3, min 2. Tentukan sudut antara dua vektor P dan vektor Q. Nah, jawab. Di sini terlebih dahulu kita harus mencari panjang vektor P dan panjang vektor Q karena di sini harus ada dulu panjang vektor P dan panjang vektor Q. Nah, untuk mencari panjang vektor kita mengkuadratkan saja vektornya. Jadi vektor P itu 2, 1, min 3. Jadi kita kuadratkan seperti ini. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 kuadrat 1 min 3 kuadrat berarti 9. Jadi 4 tambah 1 tambah 9 sama dengan 14. Jadi panjang vektor P itu sama dengan akar 14. Sekarang panjang vektor Q sama juga, kita kuadratkan semua vektor Q-nya. Min 1, 3, min 2 kita kuadratkan, kemudian menghasilkan 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 4 menghasilkan akar 14. Nah, kebetulan ini sama panjang vektornya. Nah, kemudian kita cari perkalian vektornya. Vektor P dikali vektor Q sama dengan, kita buat vektor P-nya dikali vektor Q-nya. Nah, jadi sama dengan 2 dikali min 1, 2 ditambah 1 dikali 3, 3 min 3 dikali min 2 itu 6. Jadi min 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 7. Baru bisa kita memasukkan rumus ini. Cos alfa sama dengan 7. Jadi vektor A dikali vektor B, karena di sini variabelnya itu P dan Q sama saja. Jadi menghasilkan 7. 7 kita buat per panjang vektor A, panjang vektor P 14 dikali panjang vektor B, di sini Q sama juga 14 sama dengan 7 per 14. Apabila di sini kebetulan akarnya sama, jadi kalau misalkan perkalian apabila ada akarnya sama, berarti itu menghasilkan 14, tetap 14 gitu. Kalau misalkan beda, lain lagi. Jadi ini sama-sama dibagi 7, jadilah hasilnya 1 per 2. Jadi 1 per 2 ini kalau di sudut sederhana, kalau di sudut istimewa, dia membentuk sudut berapa? Dia membentuk sudut 60 derajat. Dan kalau misalkan di sini nanti hasilnya setengah akar 2 atau 0, berarti berapa? 90. Atau kalau misalkan setengah akar 2 berarti membentuk 45 derajat sudutnya. Berarti seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya
vektor tegak lurus. Nah, vektor tegak lurus itu adalah dua buah vektor di ruang 3 yang mempunyai posisi saling tegak lurus. Sebentar ya teman-teman. Dua buah vektor di ruang 3 yang mempunyai posisi saling tegak lurus apabila sudut yang dibentuk kedua vektor itu sebesar 90 derajat. Dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada vektor A dan ada vektor B, dan ini kedua vektor ini saling tegak lurus. Jadi dia membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, jadi A dikali B, vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 90 derajat, karena tadi dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali 0, cos 90 derajat itu 0, jadinya sama dengan 0. Jadi kan setiap apapun yang dikalikan dengan 0 jadi 0. Jadi A dikali B itu sama dengan 0. Kemudian untuk contoh soal untuk lebih jelasnya, nah di sini ada ada dua buah vektor, ada vektor A dan vektor B itu sama dengan 2, 3, 4 dan vektor B-nya 1, P 1. Vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Nah, berapa nilai P-nya? Yang ditanya nilai P pada vektor B ini. Nah, jawab vektor A dikali vektor B tadi kan sama dengan 0 karena dia saling tegak lurus. Nah, kalau dia saling tegak lurus berarti pasti dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Kita masukkan vektor A-nya 2, 3, 4 dikali vektor B-nya 1, P1 sama dengan 0. Jadi kita kalikan 2 dikali 1, 2 ditambah 3 dikali P3 ditambah 4 dikali 1, 4 sama dengan 0. Jadi di sini untuk 2 dan 4 bisa kita jumlahkan jadi 6, jadi 3P ditambah 6 sama dengan 0. 3P sama dengan min 6 karena pindah ruas min 6. Jadi P sama dengan min 6 per 3 sama dengan minus 2. Nah, jadi nilai P di sini adalah minus 2. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini, kami mohon maaf karena di sini kami masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.